Selamat pagi, siang, sore, malam, Ko Herman dan kawan-kawan lainnya yang menonton video ini. Pada hari ini, saya dan tim kami akan mempresentasikan ujian tengah semester mata kuliah perancangan aplikasi mobile. Aplikasi yang akan kami buat bernama Stay. Untuk detail lebih lengkap akan dijelaskan pada presentasi ini. Anggota kelompok kami adalah yang pertama ada Elwan Ediway 1931035, Evan Charles 1931137, Rifki 1931161, Andrea 1931140, dan juga yang terakhir adalah saya sendiri, Kelvin 1931010. Next. Oke, yang selanjutnya adalah latar belakang. Jadi kita memiliki dua section untuk latar belakang ini. Yang pertama adalah alasan kami memilih untuk membuat aplikasi ini, dan juga yang kedua adalah alasan kami memilih desain aplikasi ini. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu alasan kita membuat aplikasi ini. Jadi untuk saat ini, para perantau-perantau maupun orang yang berada di daerah Batam merasa kesulitan untuk mencari kos-kos yang tepat untuk mereka. Walaupun ada tempat untuk mencari kos, mereka tidak ada platform khusus untuk mendapatkan hal tersebut. Mereka harus jalan-jalan mengelilingi perumahan atau mengelilingi Batam, melihat apakah ada spanduk menerima kos. Atau enggak, informasi yang mereka bisa dapatkan yaitu dari grup-grup seperti grup Facebook atau grup Instagram, maupun dari relasi-relasi yang mereka punya. Masalah kedua juga setelah mengetahui kontak nomor telepon orangnya, mereka belum tentu bisa melihat langsung foto-foto dari daerah kos-kos tersebut, apa saja fasilitas yang ada, dan juga harga-harganya mereka belum tahu. Mereka harus menanyakan kepada ownernya yang belum tentu ownernya bisa membalas setiap waktu dan setiap jam. Jadi dari latar belakang masalah ini, kita memutuskan untuk membuat sebuah aplikasi untuk membantu orang-orang baik yang memiliki kos maupun orang yang sedang mencari kos untuk dapat berinteraksi satu sama lain. Yang latar belakang kedua adalah alasan kami memilih desain ini. Desainnya nanti akan ditunjukkan oleh kawan saya. Jadi alasan kita memilih desain ini adalah desainnya simple. Semua desain kami menggunakan rounded corner, jadi semuanya memiliki bulat-bulat di setiap sudut bentuknya, dan juga desainnya dioptimasi untuk pengguna satu tangan. Jadi dengan menggunakan satu tangan di smartphone masa kini, mereka bisa menggunakannya dengan mudah. Informasi-informasi yang ditayangkan juga sebagian besar dari icon, jadi mereka bisa langsung mengerti apa saja informasi yang ditayangkan. Next. Oke, jadi tujuan dari aplikasi ini seperti yang saya sebutkan sebelumnya, jadi untuk memudahkan para perantau maupun para orang-orang yang sudah berada di Batam untuk mencari kos-kos idaman tanpa harus bersusah payah datang ke lokasi satu persatu. Mereka akan menghabiskan waktu datang ke lokasi satu persatu untuk mengecek dan melihat satu-satu fasilitas, kamar, dan harga, dan lain-lainnya. Jadi dengan aplikasi ini mereka bisa langsung mencari kos-kos yang ada di Batam hanya dengan duduk di rumah menggunakan smartphone mereka. Aplikasi ini juga untuk bertujuan memudahkan pemilik kosnya juga, mempromosikan layanan mereka, mempublikasikan layanan mereka, yang kos-kos yang mereka miliki, fasilitas yang mereka punya kepada platform kami, yang biasanya mereka hanya mempromosikannya di grup Facebook, di mana tidak semua orang ada di sana, dan juga mereka memasang spanduk di depan kos-kos mereka, yang mana tidak semua orang lewat depan sana. Ya, sekian untuk tujuan. Next. Selanjutnya adalah fungsi-fungsi antar page. Kami akan menjelaskan fungsi dan fitur dari setiap halaman, dimulai dari Getting Start page. Halaman ini merupakan halaman pertama saat kita membuka aplikasi Stay. Akan ada logo Stay yang ditampilkan. Kemudian akan langsung beralih ke Getting Start page yang terdapat tombol Get Start agar user dapat lanjut ke halaman selanjutnya. Next. Yang kedua, Account page. Setelah tombol Get Start pada Getting Start page ditekan, maka akan dialihkan ke Login page. Di halaman ini, user dapat melakukan login jika sudah memiliki akun. Jika belum, user dapat menekan tulisan Sign Up dan akan dialihkan ke page. Di Register page, user dapat mendaftarkan akunnya agar dapat melakukan login kembali pada Login page. Kemudian, jika user sudah memiliki akun,
namun lupa akan passwordnya, user dapat menekan tombol forgot password pada login page dan akan dialihkan ke forgot password page. Next. Yang ketiga ada homepage. Setelah user berhasil melakukan login, user akan diarahkan ke homepage yang merupakan halaman utama dari aplikasi ini. Pada halaman ini, user dapat mencari kos-kos yang dapat disewakan di sekitar Kota Batam. Pada halaman ini juga, user dapat melihat sekilas kos-kos yang paling populer dan kos-kos yang disarankan. Next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya Andreas, yaitu See All Page. Pada page ini, user akan diarahkan ke See All Page apabila menekan tombol See All pada homepage. Jika pada homepage hanya bisa melihat sekilas, pada halaman ini user dapat melihat secara lengkap kos-kos yang tersedia di Kota Batam. Next. Next yaitu Roomstay Detail Page. Pada halaman ini akan muncul ketika user menekan salah satu kos yang ditampilkan. Halaman ini memunculkan detail-detail tentang kos tersebut mulai dari harga, fasilitas, dan juga jarak antar kos dengan kampus. Next. Dan selanjutnya yaitu profile page. Halaman ini merupakan halaman untuk user agar dapat mengubah data-data akun, mengubah password, dan juga mendaftarkan kos yang ingin disewakannya. Next. Oke, next Roomstay page. Halaman ini akan muncul ketika para user menekan Roomstay di profile page. Di halaman ini, user dapat menyewakan kos yang akan disewakan kepada orang lain. Next. Oke, favorite page. Di halaman ini, user di halaman ini akan menampilkan kos-kos favorite yang di favorite oleh user yang sedang mencari kosnya. Baik, sekarang saya akan menjelaskan flow dari aplikasi yang sudah kami buat. Ini adalah prototipe dari aplikasi yang kita buat. Yang pertama ini Getting Start. Jadi pas ini ada halaman pertama aplikasi kami. Dan ini ada sedikit teks untuk mengajak user untuk memakai aplikasi ini atau menarik perhatian user. Dan Getting Start. Nah, halaman di sini ada halaman login. Di login kita ada punya fitur forgot password, semua login, sama juga sign up. Nah, di sini kalau misalnya kita nggak ada akun, kita bisa sign up langsung ke sini. Jika sudah login, sudah sign up, kami akan didirect ini ke login. Namun jika user lupa passwordnya, bisa di sini forgot password, di sini akan mengirimkan email balik untuk reset passwordnya. Jika setelah reset password akan back untuk login, dan jika berhasil login akan masuk ke halaman dashboard atau home. Nah, di halaman home ini terdapat fitur search, juga bisa search semua fitur kos yang ada di Kota Batam. Dan di sini juga bisa see all yang tadi dijelaskan Konku. Dan di sini bisa pilih kos yang kamu mau lihat spesifiknya, detailnya. Nah, di sini ada menjelaskan detail-detail dalam satu kos ini memiliki fasilitas apa aja. Dan di sini juga kita memiliki fitur favorit. Nah, favorit sini adalah untuk listkan semua kos yang user favorit dan akan disimpan di tempat favorit ini. Ini hanya dimiliki oleh user. Nah, di sini ada profile. Nah, di sini profile ada tiga button. Yang pertama, profile kita untuk mengubah data-data detailnya seperti foto, nama, email, dan nomor HP. Dan yang kedua, password untuk ganti passwordnya. Dan yang ketiga, Roomstay. Nah, Roomstay ini adalah list kos yang mereka user punyai atau admin punyai, dan di sini user bisa nambah sesuai dengan fasilitas yang ada di sini, dan bisa menaruh foto-foto yang ada. Dan jika lokal akan dibalik ke login. Sekian dari Figma yang saya sampaikan. Next. Oke, sekian presentasi kami. Saya minta maaf jika terdapat kesalahan dalam kata-kata. Terima kasih.